Salah satu pendiri bangsa yang besar jasanya bagi kelahiran Republik Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Raja Yogyakarta ini berperan penting pada masa kemerdekaan RI dan tahun-tahun penuh gejolak setelahnya. Kompatriot Bung Karno, mungkin itu istilah yang tepat untuknya. Dua sosok pendiri bangsa yang visioner, jenius, dan satu hal yang merekatkan keduanya adalah mereka pemimpin yang spiritualis. Kejeniusan pemikirannya tak hanya berlandaskan nalar dan logika semata, tapi juga kebijaksanaan dari kekuatan Sang Maha Kuasa yang hanya bisa diakses mereka yang berhati murni. Terlahir dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun pada 12 April 1912 di Ngasem, Yogyakarta sebagai anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Sejak usia 4 tahun, Raden Mas Doro Jatun dititipkan oleh ayahnya ke keluarga Belanda bernama Mulder dan diasuh sebagaimana layaknya rakyat biasa. Ia dididik menjadi anak mandiri yang tak didampingi pengasuh sebagaimana layaknya keluarga ningrat di keraton dan memiliki nama panggilan Hengki alias Heng Kecil. Sejak kecil hingga remaja, Raden Mas Doro Jatun mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda yang ada di Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Di sekolah-sekolah itu, ia merasakan perbedaan perlakuan pada kalangan pribumi. Pengalaman tersebut membentuk pemikiran dan kepeduliannya pada wong cilik dan nasib bangsa yang terjajah. Menjelang dewasa, Gusti Raden Doro Jatun mengenyam pendidikan di negeri Belanda seperti juga para pangeran lainnya di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Ia belajar ilmu tata negara di Universitas Leiden. Di sanalah ia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan yang menjadi para pendiri bangsa Indonesia. Tak hanya itu, ia juga bersahabat baik dengan Putri Juliana yang kemudian menjadi Ratu Belanda. Gusti Raden Mas Doro Jatun dipanggil ayahandanya pulang dari Belanda meski pendidikannya di Universitas Leiden belum selesai. Rupanya, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII sudah menanti untuk mempersiapkan Gusti Raden Mas Doro Jatun menjadi penggantinya. Keris Kiai Joko Piturun diberikan kepada Gusti Raden Mas Doro Jatun sebagai simbol calon penerus tahta. Tak lama kemudian, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII mangkat dan Raden Mas Doro Jatun dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 18 Maret 1940. Meski sudah resmi menjadi pemimpin kesultanan yang sangat dihormati, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah raja yang merakyat dan jauh dari sikap feodal. Terlahir di Kesultanan Yogyakarta yang kaya raya, tak membuat HB9 melekat dengan harta dan bersikap feodal seperti kebanyakan bangsawan. Sebaliknya, sosoknya dikenal sangat bersahaja. Ia tak sungkan turun langsung ke perkampungan dan membaur bersama rakyat jelata untuk merasakan langsung kehidupan nyata di sekitarnya. Tak heran bila Sri Sultan HB9 demikian dicintai oleh rakyatnya. Ada cerita unik mengenai Sultan HB9 yang kemudian menjadi cerita turun-temurun di kalangan masyarakat Yogyakarta mengenai kebersahajaan sang raja yang tulus dan apa adanya. Ketika Sultan HB9 sedang berkendara melewati sebuah desa, mobil Land Rover yang dikemudikannya diberhentikan oleh simbok-simbok yang sedang menunggu angkutan untuk membawa karung-karung berasnya ke pasar Keranggan di pusat kota Yogyakarta. Sultan HB9 pun berhenti dan membantu simbok tersebut mengangkut berasnya, dan simbok pun duduk di kursi depan di sebelah Sultan HB9 yang menyetir mobil.
Simbok ini tak tahu siapa yang ia tumpangi mobilnya dan turut mengangkut karung-karung berasnya itu. Sri Sultan HB9 dan Sri Paduka Pakualam 8 mengeluarkan amanat 5 September 1945 yang menyatakan Yogyakarta merupakan daerah istimewa dan menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia. Peran penting Sri Sultan HB9 begitu krusial di masa awal berdirinya Republik Indonesia yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Ia menawarkan ibu kota negara pindah ke Yogyakarta ketika kondisi Jakarta semakin genting. Di tahun 1946 hingga 1949, Yogyakarta menjadi ibu kota pemerintah Republik Indonesia. Para pemimpin pemerintah RI pun kemudian mengungsi ke Yogyakarta, berkantor di gedung-gedung yang ada di Yogyakarta, dan Sri Sultan HB9 menggunakan dana keraton untuk membiayai operasional pemerintahan negeri yang baru merdeka ini. Tak hanya itu, ketika situasi moneter cukup berat, dan pemerintah RI tidak memiliki anggaran negara, Sultan HB9 memberikan cek senilai 6 juta gulden harta pribadinya untuk membiayai operasional pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri. Namun perannya yang sangat penting ini tak ingin ditonjolkannya, hingga seringkali luput dari catatan sejarah. Bahkan, menurut Bung Hatta, ketika ditanya mengenai dana ini yang akan diganti oleh pemerintah Republik Indonesia, Sultan HB9 hanya diam tak menjawab. Kepada keturunannya, Sultan HB9 juga menegaskan untuk tidak menghitung dan meminta kembali harta keraton yang sudah diberikan kepada Republik Indonesia ini. Pada masa penjajahan Belanda, setiap calon raja baru di Kesultanan Yogyakarta harus menandatangani kesepakatan bersama dengan Belanda terlebih dahulu. Dr. Lucien Adam, politisi senior Belanda saat itu, cukup alot berdebat dengan Gusti Raden Mas Dorojatun menjelang naik tahta. Saat itu, GRM Dorojatun berusia 28 tahun, sementara Lucien Adam 60 tahun. GRM Dorojatun tidak sepakat dengan ketentuan bahwa patih kesultanan adalah pegawai kolonial. Ia juga tak setuju Dewan Penasehat yang ditentukan oleh Belanda, dan ia pun menolak prajurit keraton mendapat perintah langsung dari Belanda. Selama 4 bulan perdebatan itu tidak ditemukan titik temu. Sampai tiba-tiba, GRM Dorojatun berubah sikap dan menyepakati semua poin yang disodorkan Belanda. Belakangan hari, GRM Dorojatun yang sudah bergelar Sri Sultan HB9 mengatakan bahwa dirinya mendapatkan bisikan yang menyuruhnya menandatangani kesepakatan tersebut karena diketahui bahwa Belanda tak akan lama lagi akan berada di bumi Mataram. Ternyata, terbukti tak lama kemudian, Belanda menyerah pada Jepang dan semua kesepakatan tersebut tidak berlaku. Tak hanya itu, Sri Sultan HB9 adalah tokoh yang berhasil merebut kembali kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ketika di masa penghujung Orde Lama itu sedang berada di titik nadir, dalam kapasitasnya saat itu sebagai Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Sri Sultan HB9 berhasil meyakinkan negara-negara donor bahwa Indonesia adalah negara tujuan investasi. Hingga pada 1967, Undang-Undang Penanaman Modal Asing diberlakukan untuk mendukung kebijakan investasi Orde Baru. Kepiawaian Sri Sultan HB9 juga terlihat pada perannya dalam diplomasi
dan penghubung antar pemerintah RI dan Kerajaan Belanda saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan Indonesia dilakukan oleh Ratu Belanda kepada Muhammad Hatta dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan HB9. Sri Sultan HB9 berperan penting sebagai inisiator dalam serangan umum 1 Maret 1949. Pada 12 dan 17 Januari di tahun yang sama, Sri Sultan HB9 mengecam tindakan agresi militer Belanda. Ia diam-diam membantu moral dan material kepada para pejuang, pejabat pemerintah RI, dan Republikan dengan dana pribadi. Di lingkungan keraton, ia memberikan perlindungan kepada kesatuan-kesatuan TNI sekaligus sebagai markas pejuang. Pada awal Februari 1949, Sri Sultan mendengarkan berita radio BBC yang memberitakan bahwa masalah Indonesia akan dibicarakan dalam forum PBB pada Maret 1949. Pasca mendengar berita tersebut, Sri Sultan langsung menghubungi Jenderal Sudirman untuk melancarkan serangan umum terhadap Belanda di Jogja. 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, suara sirine tanda berakhirnya jam malam berbunyi dan pasukan TNI langsung menyerang Jogja dari segala penjuru. Melalui serangan ini, pasukan Indonesia berhasil menduduki Jogja selama 6 jam. Untuk melindungi rakyat Yogyakarta dari kewajiban kerja paksa Romusha, pada masa penjajahan Jepang, Sri Sultan HB9 memerintahkan pembangunan selokan Mataram yang membentang dari Sungai Progo ke Sungai Opak sepanjang 30,8 km. Proses pembangunan selokan Mataram ini tak hanya menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari kejamnya kerja paksa, tapi juga memberikan pengairan bagi persawahan dan lahan pertanian di semua daerah yang dialirinya. Untuk bidang pendidikan, Sri Sultan HB9 juga mendirikan Universitas Gajah Mada dan memberikan lahan keraton di daerah Bulak Sumur Yogyakarta untuk dijadikan kampus. Sosok Sultan Hamengkubuwono IX memang bukan raja biasa. Dekat dengan rakyat, cerdas, berani, dan totalitas dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia merupakan kualitas yang perlu kita teladani dari beliau. Kecerdasan, kekuasaan, dan kekayaan tak membuatnya menjadi pemimpin yang lalim. Dengan kesadaran spiritual yang tinggi, ia mampu mengelola kekuatan yang ia punya dengan bijaksana
karena selalu dituntun oleh Sang Maha Esa. Kesadaran inilah yang telah langka di kalangan penguasa dan keturunan raja yang masih ada di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang sosok Sultan Hamengkubuwono IX dari episode ini? Adakah inspirasi baru yang Anda dapatkan? Ikuti terus tayangan channel Jenius Bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Channel Jenius Bangsa diproduksi oleh Pusaka Indonesia, bekerja sama dengan Nusantara Center.